Assalamualaikum, hai YouTubers, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Antisipasi kelaparan di Indonesia, FAO ingatkan negara-negara di dunia sudah jauh hari. Pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut dan belum tahu kapan akan berakhir, serta kemarau panjang yang akan berpotensi terjadinya krisis pangan dunia, sehingga antisipasi mitigasi betul-betul disiapkan sehingga ketersediaan pangan tidak terganggu. Demikian ungkap Presiden pada rapat pimpinan terbatas secara telekonferensi. Sebelum kita lanjut, di-subscribe dulu ya guys. Manuver Presiden Jokowi dalam mengatasi semua itu dinilai oleh beberapa pihak telah meragukan kemampuan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam menangani pangan di Indonesia, di mana Jokowi meminta Menteri Pertahanan untuk terjun langsung menghidupkan lumbung pangan atau food estate di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan Tengah. Ini yang menjadi pertanyaan dari Komisi 4 DPR RI Andi Akmal, di mana Presiden telah menyampingkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara serta tugas masing-masing menteri, sehingga masyarakat menjadi bertanya-tanya mengapa tugas Menteri Pertanian digantikan oleh Menteri Pertahanan. Ini tentunya mengundang polemik di masyarakat. Apalagi dinilai Indonesia sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi pada tahun 2045 nanti akan menjadi swasembada pangan dunia. Andre Rosiade dari fraksi Gerindra mengatakan soal pertahanan negara, di mana pertahanan diwajibkan melakukan operasi nirmiliter atau non-militer, yaitu untuk menjaga ketahanan pangan, ketahanan farmasi, obat-obatan, juga ketahanan energi sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah tahun 2002 mengenai pertahanan negara. Jadi, sebagaimana telah dianjurkan oleh Badan Organisasi Pangan Dunia bahwa ancaman krisis pangan dunia akan terjadi pada tahun 2030. Di mana negara di Asia dan Afrika terancam krisis pangan karena melakukan pembangunan industrialisasi, sehingga pertanian menjadi negatif. Tentu, langkah yang diambil pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perintah tersebut, pemerintah mengambil sikap bekerja sama dengan kementerian teknis yang terkait jika terjadi krisis. Untuk itulah Presiden Jokowi membentuk Badan Nasional Cadangan Logistik Strategi yang bertugas untuk mempersiapkan cadangan logistik strategis Indonesia di saat Indonesia dalam keadaan terancam krisis pangan. Makanya guys, Pak Menhan ditugaskan bekerja sama dengan Menteri Pertanian yang memahami teknis pertanian, juga bekerja sama nantinya dengan Menteri PUPR dan Menteri BUMN agar bisa terwujud ketahanan pangan yang memang diwajibkan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pemerintah merasa perlu melakukan pemetaan potensi-potensi pertanian terkait lahan pertanian yang akan digarap untuk dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Dikutip dari Agro Indonesia. Menurut Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, pemerintah pada masa Kabinet Bersatu tidak serius menangani sistem pangan di Indonesia seperti nawacita Presiden Jokowi. Menurutnya, sistem pangan berkelanjutan menjadi dasar untuk membangun kemajuan bangsa. Menurutnya lagi, pada 2 dekade ini belum ada perubahan karena angka impor pangan semakin tinggi. Jumlah petani pangan terus menurun karena pertanian dianggap tidak menjanjikan untuk membangun
lumbung pangan di Kalimantan Tengah tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran senilai 68 triliun dengan harapan mencapai target yang memuaskan di tahun 2022. Pemerintah juga membuka peluang bagi swasta untuk mengikuti proyek pembangunan lumbung pangan di Kalimantan Tengah tersebut, seperti dikutip dari CNBC. Wakil Menteri Pertahanan Risakti Wahyu Trenggono mengungkapkan ide terkait pengembangan pangan ini kepada Menhan agar memikirkan juga senjata-senjata lain yang dibutuhkan bangsa ini ke depan, yaitu pangan dan obat-obatan, di mana kita berharap supaya Indonesia mampu membuat terobosan sendiri dengan penanaman tumbuh-tumbuhan untuk menanggulangi berbagai macam penyakit yang berguna bagi dunia medis. Konsepnya pun diajukan kepada Presiden. Langkah ini dinilai Presiden sebagai langkah yang tepat dalam situasi mengatasi krisis pangan ke depan. Karena mengingat nantinya jika krisis pangan terjadi, mustahil negara-negara lain mau mengekspor komoditasnya. Karena sudah pasti guys akan mengutamakan kepentingan dalam negerinya terlebih dahulu. Apakah kita mampu bertahan? Kita belum terlambat guys jika langkah sudah ditindaklanjuti pemerintah untuk membangun pertahanan pangan dengan memanfaatkan lahan baru. Selain beras, mungkin seperti singkong kita bisa menanam juga guys, dan tentunya sesuai dengan struktur tanah yang ada, karena lumbung pangan itu kan tidak hanya beras ataupun sayur-sayuran, tapi juga termasuk perikanan dan peternakan guys. Sementara itu DPR menagih realisasi tercapai tidaknya target program dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian yang bertugas menyediakan pangan, melancarkan distribusi sampai masyarakat mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi, sehingga kita punya ketahanan pangan yang baik sehingga tidak bergantung lagi terhadap impor pangan guys. Peran masyarakat juga diharapkan dalam membangun ketahanan pangan guys, dimana kita sudah seharusnya membiasakan untuk berhemat dan melakukan gerakan beli hasil tanaman pangan petani lokal lebih digencarkan. Rencana pemerintah membuka lahan persawahan baru dengan ekstensifikasi pada 900.000 hektar di Kalimantan Tengah dinilai kontraproduktif secara ekologis, dikhawatirkan merusak ekosistem. Nah, bingung kan? Di satu sisi pangan merupakan kebutuhan mendesak, di sisi lain keberlanjutan lingkungan tentu harus diperhatikan. Pangan dan lingkungan keduanya mesti tidak saling dibenturkan, mesti saling mendukung, menjamin keberlangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Pangan sebagai penjamin kehidupan dan lingkungan merupakan penjamin keberlanjutan pembangunan. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Selain itu, wacana pemerintah dengan membuka lumbung pangan dan menjadikan lahan produksi diharap mampu menjadi semangat baru bagi produktivitas pertanian dan perlu adanya variasi terhadap pengembangan. Jadi sektor hulu hilir pertanian juga petani diikut sertakan sebagai pelaku utamanya. Selain ditumbuhkannya kewirausahaan petani dengan dukungan kebijakan, pemberian modal, bimbingan teknis, distribusi produk dan lainnya, juga diharap pemerintah perlu mengarahkan perilaku petani supaya tercipta pertanian yang minim pencemaran. Mudah-mudahan pertanian organik dapat dikembangkan ya guys, supaya generasi Indonesia menjadi generasi yang kuat, jauh dari pada serangan penyakit, dan lebih penting lagi pemerintah serius bertempur dengan permainan ekonomi para mafia pangan tanpa kita sadar telah menghambat kedaulatan pangan di Indonesia.
yang bermain di tingkat produksi sampai tingkat konsumsi. Lumbung pangan terbesar di 11 provinsi wilayah Indonesia seperti di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera, Lampung. Tentu kita berharap pemerintah tidak cuma memikirkan pembukaan lahan untuk membangun lumbung pangan ya guys, tapi juga adanya perlindungan terhadap pasar pangan setempat. Tentunya kita mau kan guys melihat nantinya Indonesia juga bisa maju seperti Singapura yang kini berada dalam daftar peringkat pertama menurut Food Security Index. Karena Indonesia juga punya lumbung pangan yang besar guys, tinggal pengelolaannya aja. Jadi ketahanan pangan Indonesia masih berada jauh guys di peringkat 62 pada tahun 2019. Padahal kalau dilihat dari lahan, Singapura itu kan negaranya kecil, tapi kenapa ya bisa berada di peringkat pertama? Kalau dilihat guys, Singapura tidak memiliki potensi pangan yang luas meski telah mengubah sejumlah wilayah yang kosong menjadi ruang untuk perkebunan sebagai upaya mereka mengurangi ketergantungan pada makanan impor. Tapi menurut masyarakat di sana sendiri bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari ketergantungan impor guys. Maka itu mereka sedang giat-giatnya melakukan proyek yang bertujuan untuk ketahanan pangan agar dapat mandiri. Seperti sekarang ini mereka membangun sebuah proyek Citizen Farm wilayah seluas 8.000 meter persegi yang pernah dipakai untuk penjara diubah jadi sebuah ladang kota, dijadikan tempat belajar dan berladang bersama. Mereka tidak ada sistem yang akan menggantikan impor guys. Jadi proyek tersebut bertujuan untuk ketahanan pangan mereka. Pemerintah Singapura juga giat memanfaatkan beragam teknologi di sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan sebesar 30% pada 2030. Jadi kita juga nggak akan ketinggalan dong tentunya, karena pemerintah juga dikabarkan akan menggunakan mekanisme dalam memodernisasi pertanian. Ketahanan pangan berdasarkan definisi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian adalah suatu kondisi terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif serta berkelanjutan. Tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu. Nah, mungkin nggak sih Indonesia yang memiliki lumbung pangan yang besar bisa menyusul negara Singapura jika didukung juga oleh aspek-aspek tersebut sesuai dengan kriteria Food Security Index ya guys. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto guys, antisipasi terhadap penyusutan lahan di Pulau Jawa juga untuk memacu pembangunan di luar Pulau Jawa pernah dilaksanakan guys. Proyek lahan gambut itu diharapkan dapat menjadi penyangga pasokan beras nasional. Tapi sayangnya proyek yang sudah membangun infrastruktur dimulai tahun 1996 tersebut berhenti pada tahun 1998 karena krisis moneter guys. Kasihan ya kalau kenyataannya mega proyek PLG tersebut tidak sukses karena dinilai melakukannya juga terburu-buru guys. Misal mendatangkan transmigran saat permukiman sawah belum siap tanam baru siap olah. Juga dari total lahan sawah yang dibuka tidak semua berhasil dipanen. Lalu faktor yang menyebabkan gagal itu karena kekeringan guys. Nah, mudah-mudahan aja sekarang ini pemerintah mungkin sudah dapat melihat apa penyebab gagalnya mega proyek pada saat itu ya guys, seperti permukaan air yang tersisa pada irigasi jauh di bawah permukaan sawah mengakibatkan sebagian sawah mengering sehingga meninggalkan retakan. Padahal jadwal panen perdana produksi sawah 2.500 hektar yang hanya sekitar 200 hektar teraliri air dari proyek tersebut pada Oktober 1997. Jadi kita harap ini tidak terjadi pada proyek food estate sekarang ya guys, dengan penunjukan
Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading food estate. Mungkin juga dinilai karena beliau pernah menjabat sebagai ketua di HKTI periode 2004 sampai dengan 2009, sehingga mudah-mudahan mampu memberi kontribusi besar untuk merealisasikan arahan dari Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun optimisme dalam membangun diperlukan, namun juga mesti dilakukan kajian-kajian yang berdampak pada kegagalan proyek nantinya. Tapi guys, kabarnya untuk proyek sekarang pengembangan food estate ini merupakan tanah aluvial, yaitu jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Jadi tanah aluvial itu memang memiliki manfaat di bidang pertanian, mempermudah proses irigasi pada lahan pertanian guys. Tanah aluvial tergolong sebagai tanah muda yang terbentuk dari endapan halus di aliran sungai guys, memiliki unsur hara yang relatif tinggi.